Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu, apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini. Dan Saudara Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, firman Tuhan diambil dari Lukas 1 ayat 67 sampai 79. Demikian bunyinya. Nyanyian pujian Zakaria. Zakaria, ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia datang untuk melawat dan membebaskan umatnya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan melihat perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan-jalannya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian keselamatan berupa pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita, untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya ingin mengajak kita masuk ke dalam sebuah kisah yang sangat kuno, namun begitu hidup dan relevan bagi kita di abad ke-21 ini, yaitu sebuah kisah tentang keheningan panjang, penantian yang penuh ketidakpastian, dan sebuah terobosan ilahi yang mengubah segalanya. Mari Bapak-Bapak dan Ibu dan Saudara-saudara bayangkan bersama-sama dengan saya, seorang imam tua bernama Zakaria. Ia bukan orang sembarangan. Ia adalah keturunan langsung dari garis imam, seorang hamba Tuhan yang setia, hidup pada masa yang sangat sulit di bawah kekuasaan Romawi, di mana bangsa Yahudi hidup dalam tekanan, hidup dalam ketakutan, dan harapan yang nyaris padam. Zakaria dan istrinya yang bernama Elizabeth adalah pasangan lanjut usia. Mereka adalah orang yang saleh. Mereka taat hukum terhadap Tuhan. Mereka taat hukum Tuhan. Tetapi ada satu hal yang menyakitkan. Mereka tidak memiliki anak. Zaman itu, saudara-saudara, kemandulan dianggap sebagai aib. Mereka sudah terlalu lama menantikan jawaban doa yang tak kunjung datang. Hingga satu hari, saudara-saudara, saat Zakaria sedang menjalankan tugas imamat di Bait Allah, sebuah hal yang belum pernah terjadi selama ratusan tahun terjadi. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Malaikat itu membawa pesan luar biasa. Zakaria akan memiliki anak. Anak itu akan menjadi besar di hadapan Tuhan.
dan akan mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Namun saudara-saudara, dan ini suatu hal yang menarik, Zakaria tidak langsung percaya. Zakaria ragu. Ia berkata demikian, bagaimana aku tahu ini pasti terjadi? Aku sudah tua. Dan karena ketidakpercayaannya, saudara-saudara, malaikat menjatuhkan hukuman. Ia akan menjadi bisu sampai hari anak itu lahir. Bisa bapak-bapak dan saudara-saudara bayangkan, selama 9 bulan, Zakaria hidup dalam keheningan. Tidak bisa berbicara, tidak bisa menyampaikan sukacita atau kebingungannya, tidak bisa menyampaikan pesan Allah, sebab keheningan rohani dan jasmani seakan-akan menggambarkan juga keheningan profetik yang telah melingkupi bangsa Israel selama 4 abad terakhir, sejak Nabi terakhir, yaitu Nabi Maliaki, menubuatkan tentang datangnya utusan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak dari kita juga hidup dalam masa keheningan. Kita sudah lama menunggu. Kita sudah lama menunggu jawaban doa, menunggu kesembuhan, menunggu pemulihan hubungan, menunggu perubahan dalam keluarga, atau bahkan menunggu terang dalam kekacauan batin. Mungkin saudara-saudara, kita pernah seperti Zakaria, melayani Tuhan, tapi menyimpan keraguan diam-diam di dalam hati kita. Kita percaya secara teori, tapi diam-diam bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Mengapa belum menjawab? Masihkah Engkau bekerja? Dan di tengah keinginan itulah Allah bertindak. Anak itu pun lahir. Nama yang dipilih bukan nama keluarga, bukan Zakaria Junior, tapi Yohanes, yang berarti Tuhan itu murah hati. Dan pada saat Zakaria menuliskan nama anak itu, mulutnya terbuka kembali, lidahnya yang bisu menjadi longgar. Tapi yang keluar bukan keluhan atau protes, melainkan pujian dan nubuat yang begitu dalam, begitu kuat, dan begitu penuh harapan. Nyanyian itu dikenal sebagai Benedictus, dari kata pertama dalam bahasa Latin, yaitu Benedictus Dominus Deus Israel. Artinya, terpujilah Tuhan Allah Israel. Itulah yang akan kita renungkan hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Benedictus bukan hanya puisi indah dari seorang ayah yang bersuka cita atas kelahiran anaknya. Ini adalah ledakan kenabian. Ini adalah deklarasi iman. Ini adalah manifesto rohani dan visi besar keselamatan Allah bagi dunia. Sebuah nyanyian yang menjadi jembatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, antara nubuat dan penggenapan, antara keheningan dan suara, antara kegelapan dan terang, antara penantian dan lawatan. Dan hari ini, saudara-saudara, saya ingin bertanya, apakah bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara, hidup dalam keheningan? Apakah saudara-saudara, bapak-bapak, dan ibu sedang menunggu lawatan Tuhan yang belum datang? Apakah bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara, merindukan terang di tengah kegelapan? Jika iya, maka dengarkanlah nyanyian ini baik-baik. Karena melalui nyanyian Zakaria, Tuhan ingin menyanyikan kebenaran ke dalam jiwa kita. Di sini saudara-saudara, kita baca, Zakaria bersaksi bahwa Allah melawat dan membebaskan umatnya. Di sini kita lihat juga Allah menggenapi janjinya. Zakaria juga bersaksi bahwa Allah mengutus terang dari tempat tinggi untuk menyinari kita.
dan bahwa keselamatan sejati datang melalui pengampunan dosa. Hari ini, saudara-saudara, fajar itu juga terbit untuk saudara-saudara, itu bapak-bapak dan ibu. Lawatan itu datang kepada bapak dan ibu dan saudara-saudara, bukan melalui mimpi atau penglihatan, tapi melalui Yesus Kristus, terang dari tempat tinggi yang melawan dunia dan mengubahkan segalanya. Mari kita masuk ke dalam nyanyian itu. Dan biarlah dalam keheningan hati bapak-bapak dan ibu keluar suara pujian baru, karena hari keselamatan telah tiba. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita baca di Lukas 1 ayat 68 mengatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia datang untuk melawat dan membebaskan umatnya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, karena ia telah melawat dan membebaskan umatnya. Saudara-saudara, coba bayangkan, ada sebuah desa kecil di tepi sungai yang sunyi. Orang-orang hidup dari musim ke musim, dari panen ke panen. Tapi di balik kehidupan sehari-hari yang sederhana, tersimpan satu rahasia besar, impian akan penyelamat yang dijanjikan zaman dahulu. Di sana, saudara-saudara, tinggal seorang imam tua bernama Zakaria. Ia telah melayani sepanjang hidupnya, melangkah di halaman bait Allah, membuka tabut dan berdoa untuk umat. Namun di balik itu semua, ada sebuah rasa rindu yang belum terjawab untuk melihat janji Allah menjadi nyata, datangnya Mesias, Sang Penyelamat. Kemudian suatu pagi, saudara-saudara, saat kabut belum hilang dan doa pagi baru saja selesai, Zakaria dipanggil ke tempat kudus. Dia masuk ke ruang yang paling suci, ruang di mana manusia biasa tidak layak berdiri, dan di sana seorang malaikat muncul. Bayangkan detik itu, jantung berdebar, napas tertahan, hati penuh keheranan. Malaikat itu berkata, Zakaria, jangan takut, doamu telah didengar. Istrimu Elizabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Yohanes. Tapi saudara-saudara, Zakaria meragukan. Dia berkata kepada malaikat, bagaimana ini mungkin? Aku sudah tua, istriku sudah lanjut usia. Dan karena keraguannya itu, Allah berkata, mulai hari ini sampai hari kelahiran anak itu, engkau tidak akan bisa berbicara. 9 bulan. 9 bulan keheningan, saudara-saudara. Zakaria hidup tanpa suara. Dia bisa melihat, tapi tidak bisa mengatakan. Dia bisa merasakan, tapi tidak bisa berkata. Ia hidup dalam kondisi yang sangat sunyi, penuh pertanyaan di dalam hati. Dan melalui keinginan itu, saudara-saudara, suatu suara ilahi menanti untuk meledak dalam pujian. Saudara-saudara, apa yang kita bisa lihat di sini? Allah melawat umatnya. Artinya, saudara-saudara, kata-kata ini bukan sekedar kata puitis. Ini adalah deklarasi kuasa. Dalam sejarah panjang umat Israel, Allah telah berjanji, tapi manusia sering meragukan. Dan di saat yang tepat, Allah datang. Bukan sebagai bayangan, tapi dalam realitas yang konkret, yang kelak kita kenal sebagai Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita semua pernah mengalami masa keinginan. Masa ketika sepertinya Allah tidak menjawab doa, tapi harapan terasa jauh ketika suara hati kita tertahan. Namun, tepat di saat itulah Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Hari ini, dengarkan suara Tuhan. Dia tidak meninggalkan bapak-bapak dan ibu saudara-saudara. Ia datang, ia telah datang
Ia datang dan ia sedang bekerja. Bahkan ketika saudara-saudara tidak dapat berkata. Saudara-saudara, kita bisa baca lagi di ayat 70 mengatakan, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya. Bayangkan saudara-saudara, seorang anak kecil sedang duduk di pangkuan kakeknya, dengan suara lembut sang kakek membaca kitab Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi berkat. Aku akan menetapkan anak cucumu seperti bintang-bintang di langit. Tentu anak itu terpesona. Namun hari berganti hari, ia menyaksikan peperangan, kemiskinan, dan orang-orang yang tak kunjung melihat janji itu digenapi. Namun tak kenapa, pada suatu pagi, kakek itu bangun dan berkata, anakku, suatu hari semua yang dijanjikan itu akan terjadi, penuh dan lengkap. Zakaria mempunyai pengalaman yang sama dengan janji Allah. Ia hidup dengan menanti, dan ketika Yesus akhirnya datang, semua janji itu menjadi nyata. Saudara-saudara, kita di sini mempelajari bahwa Allah tidak pernah lupa janji. Dia berbicara melalui nabi-nabi sejak zaman dahulu, dan semuanya memuncak dalam kehadiran Kristus. Dari Abraham sampai Daud, dari nabi-nabi kecil sampai nabi terbesar, satu pesan yang sama disampaikan. Allah akan menyelamatkan umatnya. Artinya saudara-saudara, jika saudara-saudara, Bapak dan Ibu pernah merasa janji Tuhan terlambat atau tak datang-datang, ingatlah saudara-saudara, Allah tidak pernah terlambat. Allah tidak pernah lupa. Janjinya selalu digenapi pada waktunya di depan. Tuhan sedang menulis kisah saudara-saudara. Percayalah pada kesetiaannya. Kalau kita baca saudara-saudara, di ayat 74 mengatakan, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Artinya, kalau kita bisa bayangkan, seorang wanita, katakanlah bernama Miriam, bangun setiap pagi dengan ketakutan. Ia tinggal di daerah yang penuh konflik, dengan suara sirene dan ketidakpastian yang mengintai. Ia berkata dalam hati, jika hanya damai di luar saja, tapi terus bergejolak dalam hati, itu bukan damai yang sejati. Namun satu hari, ia mendengar berita tentang juru selamat yang datang. Tidak hanya untuk menyelamatkan dari musuh luar, tapi juga untuk membawa pembebasan dari ketakutan yang paling dalam. Apa yang kita pelajari di sini, saudara-saudara, bahwa keselamatan yang Yesus bawa adalah keselamatan total, yaitu keselamatan dari dosa, keselamatan dari rasa bersalah, keselamatan dari ketakutan, dan keselamatan dari musuh dari luar atau dalam. Allah tidak sekedar menyelamatkan kita dari neraka di akhirat, tapi Ia menyelamatkan kita sekarang di tengah realita hidup, supaya kita dapat menyembah Tuhan dengan hati yang bebas. Saudara-saudara, kita sering berkata, Tuhan, aku ingin damai. Tapi damai sejati bukan hanya tidak ada masalah. Itu adalah kebebasan dari ketakutan dan belenggu batin. Yesus datang supaya saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu dapat beribadah tanpa rasa takut. Bukan karena dunia akan sempurna, tapi karena saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu sudah dimenangkan oleh kasih Allah. Saudara-saudara, kalau kita lagi baca di ayat 78, mengatakan demikian, oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita, seperti fajar dari tempat tinggi, untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan.
Coba Bapak-Bapak bayangkan dalam malam terpanjang dalam hidup Bapak-Bapak dan saat semuanya terasa gelap, tanpa harapan, tanpa arah. Bapak-bapak dan ibu sudah mencoba segala cara, tapi tetap tidak ada titik terang. Kegelapan itu merayap ke dalam pikiran, merayap ke dalam perasaan, dan merayap bahkan dalam iman Bapak dan Ibu. Lalu pada satu pagi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah cahaya kecil muncul dari ufuk timur. Sekilas saja. Namun ketika cahayanya semakin kuat, segala bayangan mundur. Itulah fajar. Demikian jugalah Yesus datang. Bukan sebagai kilatan sesaat, tapi sebagai cahaya yang terus menyinari. Artinya di sini saudara-saudara bahwa Yesus Kristus disebut fajar dari tempat tinggi. Artinya dia datang dari tempat yang mulia. Yesus datang dan membawa terang yang membebaskan. Dan Yesus menyinari jiwa yang terperangkap dalam kegelapan. Firman Tuhan terang dalam hati Bapak-Bapak. Bukan untuk membuat takut, tapi untuk menghidupkan. Artinya saudara-saudara, mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sekarang berada di masa yang gelap, yaitu di masa hubungan yang retak, di masa pekerjaan yang goyah, di masa hati yang kosong, dan di masa iman yang goyah. Tapi Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 12, Aku adalah terang dunia. Terang itu bukan hanya memperlihatkan masalah, tapi menghadirkan jawaban. Biarkan terang itu menyinari setiap sudut di Bapak-Bapak dan Ibu hari ini. Kalau kita baca di ayat 77 mengatakan demikian, untuk memberikan kepada umatnya pengertian keselamatan berupa pengampunan dosa-dosa mereka. Untuk memberikan pengertian akan keselamatan berupa pengampunan dosa-dosa mereka. Coba bayangkan ketika ada seorang pemuda yang membawa beban masa lalu. Setiap pagi ia bangun dengan rasa bersalah dan begitu berat sehingga ia tak mampu tersenyum. Suatu hari ia mendengar tentang seorang guru yang bukan hanya memaafkan dosa, tapi menghapusnya. Bayangkan ketika ia bertemu dengan Yesus dan mendengar kata-kata sederhana tetapi penuh kuasa. Dosamu telah diampuni. Seketika itu ia merasakan ringannya hidup. Seolah rantai yang selama ini mengikatnya menjadi terlepas. Artinya saudara-saudara bahwa pengampunan bukan sekedar maaf. Pengampunan dari Tuhan adalah pembebasan total dari hukuman dan belenggu dosa. Yesus bukan datang untuk mengadili kita berdasarkan dosa kita, tapi untuk membayar hutang dosa kita di kayu salib. Bukan kita bebas dan hidup baru. Artinya, jika Bapak-Bapak dan Ibu membawa rasa bersalah, jika Bapak dan Ibu saudara-saudara merasa tidak layak, jika Bapak-Bapak dan Ibu masa lalu membuat Bapak-Bapak dan Ibu terpuruk, inilah kabar terbaik yang pernah ada, yaitu Yesus mengampuni dosa Bapak-Bapak dan Ibu. Yesus membebaskan masa lalu Bapak-Bapak dan Ibu. Dan Yesus memberikan hidup baru. Kalau kita lagi baca di ayat 76 mengatakan, di ayat 76 mengatakan, dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan-jalannya. Dan engkau, anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Artinya, kalau kita bisa membayangkan ketika ada seorang ayah menatap anaknya yang baru lahir, ia tahu anak ini akan menjadi suara di tengah masyarakat. Bukan suara yang memecah, tapi suara yang mempersiapkan jalan. Demikianlah Yohanes Pembaptis dipanggil untuk membuka jalan bagi Mesias. Ia bukan Mesias sendiri, tetapi suara yang menunjuk kepada dia. Dan Tuhan berkata kepada kita,
kamu juga adalah suara. Bukan untuk dunia yang sempurna, tapi untuk dunia yang gelap dan haus akan terang. Artinya saudara-saudara, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi penunjuk Kristus di kehidupan nyata, yaitu juga di kehidupan nyata di keluarga, di tengah-tengah keluarga, di tempat kerja, di sekolah, atau juga di lingkungan sosial. Panggilan kita bukan hanya menikmati keselamatan sendiri, tapi mengajak orang lain datang kepada Tuhan. Artinya saudara-saudara, kita hidup di zaman yang penuh tantangan, yaitu di mana moral yang runtuh, di mana kebingungan identitas, di mana banyaknya kesedihan yang tak terucap, dan juga hati yang hampa. Tuhan tidak hanya memanggil para nabi dari masa lalu. Dia memanggil bapak-bapak dan ibu saudara-saudara. Dia memanggil juga saya. Dia memanggil setiap orang percaya sebagai saksi, sebagai penunjuk jalan, sebagai pembawa terang dan damai. Saudara-saudara, ini adalah nyanyian Zakaria. Bukan sekedar lagu lama yang hanya disimpan dalam kitab sejarah. Ini adalah seruan hidup yang relevan bagi setiap jiwa yang haus, setiap hati yang patah, dan setiap kehidupan yang penuh harapan. Allah telah melawat, melalui terang telah mengisi, pengampunan telah diberikan, dan suara kita dipanggil untuk berbagi kabar baik ini kepada dunia yang gelap. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kembali kita membayangkan ketika sosok itu yang bernama Zakaria, imam tua yang 9 bulan tidak dapat berbicara. Ia menyimpan banyak pertanyaan, banyak keraguan, bahkan mungkin banyak sesal. Tapi saya itu tiba, anaknya lahir, nama Yohanes. Dan seketika mulut yang dibungkam oleh ketidakpercayaan kini dipenuhi oleh pujian. Suara yang selama ini terdiam kini menjadi nyanyian nubuat. Dan nyanyian itu tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Tidak berpusat pada emosinya sebagai ayah. Tidak menonjolkan identitas keluarganya, tapi ia langsung berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel." Zakaria sadar, ini bukan tentang dia. Ini tentang Allah. Tentang penggenapan janji. Tentang terang yang datang. Tentang keselamatan yang menyeluruh. Tentang fajar dari tempat tinggi yang akan menyinari dunia. Tentang kasih karunia yang membebaskan. Yaitu tentang Yesus. Dan dari mulut yang dibuka oleh kasih karunia itu, mengalir nyanyian yang menjadi isi hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi mempelajari dari Lukas 1 ini, yaitu tentang Zakaria, nyanyian pujian Zakaria ini, ada 5 hal poin yang kita petik di sini. Yang pertama adalah Zakaria dibuka bukan hanya untuk bicara, tapi untuk bersaksi. Mulutnya terbuka bukan untuk mengeluh, tapi untuk bernubuat. Begitu juga dengan kita. Ketika Tuhan memulihkan kita, ini bukan hanya untuk kenyamanan pribadi, tapi untuk menjadi saksi keselamatannya. Poin kedua, nyanyian Benediktus bukan sekedar doa simpul. Itu adalah deklarasi teologis. Di dalamnya ada sejarah Israel, janji kepada Abraham dan Daud, nubuatan para nabi, dan harapan eskatologis. Ini adalah Injil sebelum salib, dan ini adalah undangan kepada kita untuk hidup dalam terang penggenapan itu. Poin ketiga adalah Yesus adalah fajar dari tempat tinggi, harapan baru bagi dunia lama. Dunia mungkin semakin gelap, tapi terang Kristus tidak pernah redup. Fajar itu tidak tergantung pada langit cerah. Fajar tetap datang karena ia telah terbit. Poin keempat, keselamatan sejati
melahirkan penyembahan dan penebusan. Artinya kita diselamatkan bukan hanya untuk masuk surga, tapi untuk hidup tanpa takut dalam kekudusan dan untuk mempersiapkan jalan Tuhan di tengah dunia. Poin kelima, kita adalah komunitas Zakaria yang pernah diam tapi kini bersaksi. Pernah kita diselimuti keraguan, pernah kita diselimuti rasa malu, pernah kita diselimuti kegagalan. Tapi Allah membuka mulut kita kembali, dan sekarang suara kita adalah suara kasih, suara terang, dan juga suara kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita pelajari dari Zakaria hari ini adalah mungkin saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu pernah ragu terhadap janji Tuhan. Mungkin juga bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sedang dalam masa keheningan, merasa jauh dari Tuhan, merasa tidak layak, merasa tidak berguna. Mungkin juga bapak-bapak dan ibu merasa dosa yang belum diampuni, luka yang belum disembuhkan, dan hidup yang belum sepenuhnya dibebaskan. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan merawat. Dia datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menebus. Dia datang bukan untuk mengingat-ingat dosa kita, tapi untuk mengampuni dan membarui kita. Saudara-saudara, hari ini fajar itu terbit lagi. Terang itu menyinari kembali hati bapak-bapak dan ibu. Suara Tuhan berkata, "Aku datang untuk menyelamatkanmu, mengampunimu, dan mengutusmu." Apakah saudara-saudara, bapak dan ibu bersedia membuka hati seperti Zakaria, membuka mulutnya? Katakanlah dalam hati bapak-bapak dan ibu, "Tuhan, lawatilah aku hari ini. Pulihkan aku dari keheninganku. Ampuni aku dari keraguanku. Biarkan terang kasih-Mu menyinari hidup. Aku mau hidup sebagai saksi kasih-Mu, membawa terang-Mu, dan penyanyi dari nyanyian keselamatan." Itu bapak-bapak bisa memuji Tuhan. Saudara-saudara, dunia membutuhkan lebih dari sekedar suara. Dunia butuh nyanyian yang benar, nyanyian yang berasal dari hati yang dilawat oleh Tuhan. Dan hari ini, mari kita menjadi gereja yang menghidupi Benediktus. Mari kita menjadi orang percaya yang menyanyikan Injil dalam ketindakan. Mari kita menjadi pribadi yang bersuara dari tempat keheningan, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemuliaan Allah. Karena saat Allah melawat, dunia berubah. Dan saat itu, kita membuka hati. Kita diutus untuk menjadi terang yang menyingsing di tengah dunia yang gelap. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami mencoba dalam diri kami ya Tuhan. Dalam keinginan kami Tuhan, kami selalu percaya kepada-Mu Tuhan. Supaya kami dapat memperoleh berkat yang daripada-Mu Tuhan. Ya Tuhan Bapa, ajari kami, supaya kami selalu mempercayai-Mu. Dipujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.